mahasiswa, selamat bertemu dengan saya Wenda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai konsep torsi. Saya ulang, mengenai konsep torsi. Sudah saya tuliskan di papan. Torsi atau momen gaya itu merupakan besaran yang mengakibatkan benda itu berotasi atau berputar. Jadi waktu kamu belajar bergerak translasi, itu yang menyebabkan benda bertranslasi adalah gaya. Kalau benda yang besaran yang menyebabkan benda berotasi atau berputar adalah torsi. Kemudian yang dimaksud garis kerja gaya, itu perpanjangan dari garis kerja gaya disebut garis kerja gaya. Nanti saya terangkan. Ini poin-poin yang harus dipahami dulu. Lengan gaya merupakan jarak yang tegak lurus dari sumbu rotasi dengan garis kerja gaya. Yang perlu diingat bahwa kalau benda berputar selalu punya poros atau ada poros atau asnya. Kemudian momen gaya termasuk besaran vektor. Maka penulisan secara vektor tau sama dengan F kali R. F-nya besaran vektor, tau-nya besaran vektor, kemudian momen gaya juga besaran vektor. Maka nanti perhatikan baik-baik mengenai tandanya. Nah, sekarang saya akan berikan contoh benda yang berotasi. Ingat, benda berotasi selalu ada poros atau asnya. Saya berikan contoh, misalnya saya punya penggaris ini. Penggaris ini ada lubang, ini saya anggap sebagai poros atau as. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan penggaris ini jika, perhatikan, penggaris ini saya letakkan, kemudian seandainya di sini saya kasih paku sebagai poros, kemudian saya lepaskan, maka dia akan berputar. Nah, secara fisika, kalau saya gambarkan, gambarnya begini. Ini tadi penggaris. Ini porosnya, saya tulis poros. Yang menyebabkan dia berotasi tadi adalah gaya beratnya penggaris itu. Ingat, berat benda itu terletak di tengah-tengah. Maka saya gambar ini berat bendanya W. Berat benda tidak lain adalah F. Maka benda ini akan berotasi. Nah, sekarang kita akan menentukan momen gayanya atau torsinya itu yang mana, garis kerja gayanya yang mana, lengan gayanya yang mana. Perhatikan baik-baik di sini. Kalau ini tadi poros, ini ada gaya, maka yang dimaksud garis kerja gaya itu adalah sepanjang ini nih garis kerja gaya. Ini garis kerja gayanya. Kemudian lengan gaya adalah jarak yang tegak lurus dari sumbu rotasi atau porosnya dengan garis kerja. Kalau ini poros, maka tegak lurusnya tidak lain adalah ini. Nah, ini saya beri simbol F. Maka secara vektor boleh saya tuliskan tau sama dengan F kali R. Ini vektornya. Tapi kalau nanti nilainya tinggal F kali R saja, yang dimaksud itu. Sekarang contoh yang lain. Kalau saya punya papan seperti ini, papan. Apakah kalau ada gaya mesti mengalami berputar atau berotasi? Pertanyaannya, coba perhatikan baik-baik. Kalau saya punya benda ini porosnya saya taruh di sini, porosnya. Kemudian kalau kamu beri gaya dari bawah, misalnya spidol ini
Ini spidol ini pas saya beri ke sana. Kira-kira nanti ini berputar atau bergeser. Kemudian kalau saya beri gaya di sini, berputar atau bergeser. Menurut kalian bagaimana? Seandainya saya beri gaya dorong di sini, maka dia akan berputar. Kalau berputar berarti berotasi, mesti ada tau. Tetapi sekarang kalau ini saya beri gaya di sini, berputar tidak? Tidak. Nah, mengapa kok tidak berputar? Saya gambarkan stepnya seperti ini. Papan, kemudian tadi ini porosnya di situ, ini poros. Kemudian saya beri gaya pas di tengah sini, ini gaya. Kalian harus menentukan garis kerja gayanya dulu. Garis kerjanya yang mana? Garis kerja gayanya adalah ini. Karena garis kerja gayanya pas di poros, maka lengan momennya R sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti tau sama dengan F kali 0. Maka kalau tau sama dengan 0 berarti apa? Benda tidak berputar. Nah, beda dengan tadi contoh yang kedua. Gini, ini porosnya di sini, ini poros. Kamu beri gaya di bawah sini. Ini F. Pertama, kamu menentukan apa? Garis kerja gaya. Ini garis kerja gaya. Kemudian berikutnya menentukan lengan gaya. Lengan gaya ditarik dari poros tegak lurus. Nah, berarti ini. Nah, ini gitu. Kalau seandainya jaraknya ini misalnya panjangnya itu berapa? 10 cm, berarti R-nya berapa kalau itu di tengah? Nah, berarti kalau di sini dituliskan tau sama dengan F kali R. Karena R-nya ada, berarti ini dikatakan akan berputar. Kalau berputar kita tambahkan sekalian. Ini kalau kamu dorong ke atas, berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kita sepakati saja. Kalau ini berlawanan arah jarum jam, maka diberi tanda negatif. Ini diberi tanda negatif. Berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, saya gambarkan di sini. Seandainya lagi gambar ini tadi atau papan trip gabus saya ini, saya beri gaya beberapa gaya. Atau saya balik, saya punya poros, tapi porosnya di sini ini. Saya punya poros di ujung, ini poros. Saya lihat ya, porosnya di situ. Terus ini saya beri gaya dari bawah pas di sini nih. Kira-kira nanti berputar tidak? Kalau ini saya dorong, maka nanti akan berputar. Jadi sama-sama diberi gaya F sama gambarnya, tetapi kalau porosnya berbeda bisa mengakibatkan dia akan juga berbeda, berputar atau tidak. Saya gambarkan. Ini tadi papan gitu. Cuma porosnya tidak saya gambar di situ, ini saya tulis di sini poros. Saya beri gaya di tengah-tengah sini nih. Saya beri gaya F gitu. Tadi urut-urutannya apa? Kamu menentukan dulu garis kerja gaya, ini sepanjang ini garis kerjanya. Kalau sudah, baru menentukan lengan gaya. Lengan gaya itu tegak lurus poros, ini tarik garis ini tegak lurus.
ini tegak lurus. Kalau ini tegak lurus, maka ini R. Berarti berputar tidak? Berputar. Tau sama dengan F kali R. Berputar kemana kalau seperti ini? Searah jarum jam atau berlawanan arah kalau kamu dorong? Oh, searah. Berarti ini berputar searah jarum jam. Nah, sebelum saya tutup, kalian saya beri gambar, kemudian tugasnya menentukan besarnya momen gaya atau torsi, kemudian berputar atau tidak. Gambarnya seperti ini. Papan saya tadi ini PR. Gambar di sini PR ya. Papannya di situ. Kemudian ini porosnya di sini, poros. Saya beri gaya, saya pakai spidol merah, misalnya ini F1 10 Newton. Di sini ini F2 10 Newton. Di sini ke sana ini F3 10 Newton. Sisinya saya misalkan 30 cm. Nah, kalau tidak jelas 30 cm, ini panjangnya 20 cm. Triplek ini porosnya di tengah, diberi gaya F1, F2, F3. Kalau seperti ini, pertanyaannya tentukan besarnya momen gaya, kemudian papan itu nanti berputar atau tidak. Kuncinya untuk bisa mengatakan berputar atau tidak, kamu harus menghitung dulu momen gayanya. Kalau momen gayanya 0 berarti berputar atau tidak. Nah, kalau momen gayanya 0 tidak berputar. Kalau momen gayanya tonnya ada, berarti dia berputar. Nah, tahu berputarnya searah jarum jam atau tidak, atau berlawanan jarum jam, kita lihat hasilnya tonnya negatif atau positif. Oke, sampai di sini mengenai pembelajaran bab atau hal torsi, semoga membuat Anda lebih paham mengenai torsi. Terima kasih, sampai ketemu untuk pokok bahasan yang lainnya. Terima kasih.